Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai eh, teori algoritma serta dasar-dasarnya. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya dari Reza Maulana dari Informatika Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, perlu kalian tahu, algoritma merupakan langkah-langkah untuk pemecahan masalah yang disusun secara sistematis serta logis. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, algoritma ialah urutan logis pengambilan putusan untuk sebuah pemecahan masalah. Algoritma ini tentunya dibutuhkan untuk memerintahkan komputer kita dalam mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, teman-teman, adapun analoginya, jika seorang ingin mengirimkan surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus ia lakukan adalah yang pertama, tentunya menulis surat. Dua, surat dimasukkan ke dalam amplop. Amplop dikasih alamat penerima dan pengirim. Amplop ditempeli perangko secukupnya. Kemudian pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Nah, itu tadi adalah analogi dari algoritma. Nah, selanjutnya terkait juga mengenai algoritma yaitu program atau pemrograman. Di sini adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut sebagai source code yang dibuat oleh programmer atau yang bisa disebut sebagai pembuat suatu program. Nah, program ini adalah realisasi dari suatu algoritma. Jadi bisa diberikan yaitu program sama dengan algoritma plus bahasa. Terus mengapa algoritma? Yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Yang kedua, notasi algoritma ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Dan adapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan akan sama karena algoritmanya sama. Adapun syarat algoritma yang baik, tentunya yang kita harus miliki yaitu pertama, tingkat kepercayaan tinggi atau reliability. Kedua, pemrosesan yang efisien atau cost rendah. Nah, proses harus diselesaikan secepat mungkin serta frekuensi kalkulasi yang sependek mungkin. Nah, yang ketiga yaitu sifatnya general. Bukan sesuatu yang hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus yang lainnya yang lebih general. Terus ada dapat dikembangkan atau expandable serta mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti ini siapapun yang nantinya akan melihat dia bisa memahami algoritma Anda. Susah dimengertinya suatu program tentunya akan membuat susah di maintenance atau dikelola. Nah, terus portabilitas yang tinggi. Yang terakhir, presis atau tepat, betul, serta teliti. Adapun yang lain efektif, harus terminate, serta yang tak kalah penting yaitu output yang dihasilkan harus tepat. Nah, langkah-langkah membuat suatu program ialah mendefinisikan masalah. Kondisi awal yaitu input, kondisi akhir yaitu output, data yang tersedia, operator, serta syarat atau kendala yang harus dipenuhi. Algoritma tentunya yang kita buat dan struktur cara penyelesaiannya. Jika masalahnya kompleks, maka dibagi ke dalam modul-modul. Setelah untuk menulis program,
bisa dicatat, yaitu pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan baik jika sudah dikuasai, memiliki tingkat kompatibilitas tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya. Nah, mencari kesalahan ini yang perlu jadi catatan. Yang pertama, kesalahan sintaks atau penulisan program, atau bug juga bisa kita sebut ya. Terus kesalahan pelaksanaan, semantik, logika, dan ketelitian. Nah, selanjutnya ada uji verifikasi program, dokumentasi program, serta pemeliharaan program. Nah, setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul kamus algoritma. Nah, judul sendiri adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat untuk mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Serta kamus atau deklarasi. Nah, ini adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan yang pertama nama, tipe, nama konstanta, nama variabel, fungsi, serta prosedur. Nah, bisa dilihat teman-teman ada integer, constant, real, string, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah algoritma atau deskripsi. Adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisikan instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Seperti di contoh yaitu fungsi input, fungsi if, dan else output. Nah, itu mungkin sedikit penjelasan mengenai teori dasar algoritma. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.